mudik dulu ya guys. Mudik. Kamis, tanggal 28 Maret tahun 2024. Bab 3079 Xiao Churan kembali ke Tiongkok. Bab 7671 sampai bab 7675. Ketika Xiao Changkun dipulangkan, dia sangat mabuk hingga hampir pingsan. Ketika Ye Chen mengambilnya dari tangan Xiao Wu, dia awalnya memiliki alis tebal dan mata besar. Tetapi dia hanya bisa membuka matanya sedikit meskipun dia berusaha keras. Ditambah lagi dia memiliki wajah merah dan ekspresi wajah yang terlihat seperti senyuman. Tapi bukan senyuman. Sama seperti orang mesum yang ada di film dewasa Jepang. Melihat Ye Chen keluar untuk menjemputnya dengan linglung, Xiao Changkun yang mabuk berkata sambil tersenyum, "Bagus, menantu yang baik. Ayahmu dan aku sangat jadi terhormat hari ini." Ye Chen tidak berdaya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayah, jika kamu minum terlalu banyak, cepat kembali dan istirahat. Jangan bangunkan ibu. Aku pasti akan turun dan memarahimu ketika aku melihatmu seperti ini." "Memarahiku?" Xiao Changkun melotot dan mendengus dingin. Dia berkata, Aku akan memberinya keberanian. Ye Chen menepuk punggungnya dan berbisik, "Pelankan suaramu, ibu penuh keberanian. Mengapa kamu perlu memberinya keberanian dalam situasimu saat ini? Jika dia benar-benar menyerangmu, kamu tidak bisa mengalahkannya." Xiao Changkun, yang masih mabuk tadi, tiba-tiba merasa terburu-buru udara dingin dari Tianlinggai, dan seluruh tubuhnya menggigil tanpa sadar. Dan kemudian dengan cepat mengubah kata-katanya, "Bagus, pria yang baik tidak akan berkelahi dengan seorang wanita. Kamu bawa aku kembali ke kamarku, dan ayo, rendah hati." Ye Chen bersenandung, membantunya masuk ke villa, dan kemudian dia dikirim kembali ke kamarnya untuk menetap. Setelah melakukan ini, Ye Chen keluar dari kamar, tepat ketika telepon berdering. Melihat Helena yang meneleponnya, dia menyadari bahwa kembalinya Zhou Liangyun ke Tiongkok mungkin sudah dekat. Jadi Ye Chen kembali ke kamarnya dan menjawab telepon. Suara Helena terdengar di sisi lain telepon, dan dia berkata dengan hormat, "Tuan Ye, saya tidak mengganggu istirahat Anda selarut ini, kan?" "Tidak." Ye Chen bertanya padanya sambil tersenyum. "Bagaimana, apakah situasinya di sana?" Helena berkata dengan tergesa-gesa, "Saya menelepon Anda karena saya ingin melaporkan situasi terkini kepada Anda." Setelah mengatakan itu, Helena berkata lagi, "Ada banyak hal yang mungkin memerlukan sedikit waktu. Waktumu? Apakah nyaman bagimu? Jika tidak nyaman, aku akan membuat janji denganmu di lain waktu." Ye Chen berkata, "Tidak apa-apa. Ini nyaman bagiku, kamu bisa memberitahuku." Helena berkata, "Kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang jelas tentang situasinya terlebih dahulu. Yang pertama adalah identitas Tuan Zhou. Itu tidak lagi terselesaikan. Menurut keinginan pribadinya, saya meminta seseorang untuk membantunya memesan penerbangan untuk besok pagi. Tidak ada penerbangan langsung dari kota Osu ke Jinling, jadi dia harus transfer 2 kali. Dibutuhkan hampir 24 jam untuk tiba di Jinling, yaitu Jinling lusa.
sore hari. Setelah mengatakan itu, Helena menjelaskan, kamu sebelumnya meminta itu Tuan Zhou diberi identitas yang masuk akal sebagai orang biasa. Jadi saya tidak mengatur jet bisnis untuknya di sini, dan perjalanannya akan sedikit lebih sulit. Oke, Ye Chen berkata dengan penuh pengertian. Kembali ke Tiongkok adalah langkah terakhir bagi Paman Zhou untuk keluar dari bencana ini. Lebih baik bekerja lebih keras daripada membuat masalah. Anda dapat mengirimkan saya nomor penerbangannya nanti dan saya akan menjemputnya di bandara. Helena berkata, itu saja, Tuan. Ya. Yang dimaksud Tuan Zhou adalah mencoba untuk tidak membiarkan saya memberitahu Anda informasi penerbangannya. Dia mengatakan bahwa Anda masih sangat berpengaruh di Jinling. Jika Anda pergi menjemputnya, atau memiliki pengaruh padanya setelah dia tiba di Jinling, jika kamu merawatnya, banyak orang akan memberikan perhatian ekstra padanya. Jadi idenya adalah pergi ke Jinling untuk menetap dengan tenang terlebih dahulu. Dan setelah dia menetap, dia akan menemukan kesempatan untuk menghubungimu. Ye. Chen ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk ringan. Jinling bukanlah tempat yang sangat besar. Meskipun kebanyakan orang di sini tidak mengetahui identitas mereka. Memang banyak yang mengenal Guru Ye, ada puluhan ribu adik laki-laki Hongwu saja. Begitu salah satu dari mereka bertemu dengan seseorang yang pergi ke bandara untuk menjemput orang asing yang tidak mereka kenal. Meskipun mereka tidak memiliki niat buruk, mereka pasti akan penasaran dengan orang tersebut. Memikirkannya seperti ini, akan lebih baik bagi saya untuk tidak terlibat untuk saat ini, dan menghubungi saya setelah dia menetap. Saya dapat memastikan bahwa dia memiliki ketenangan pikiran dengan diam-diam merawat dan melindunginya di Aurus Hill. Jadi, dia berkata kepada Helena, karena Paman Zhou telah membuat keputusan, biarkan pikirannya yang menang dalam masalah ini. Helena berkata dengan sederhana, baiklah Tuan Ye, saya akan menindaklanjutinya selanjutnya. Ceritakan tentang model AI. Howard dari keluarga Rothschild secara pribadi telah mengirimkan 40.000 kartu grafis. Pusat data Microsoft di Eropa Utara juga telah memulai pekerjaan serah terima. Mereka akan memigrasikan data secepat mungkin. Pergi ke pusat data lain, dan kami dapat menggunakannya secara normal setelah itu. Setelah itu, Helena menambahkan, namun ada episode kecil dalam hal ini, yaitu Nvidia baru saja merilis chip komputasi terbaru B100 2 hari lalu. Performanya jauh lebih baik dari H100 yang kami pesan, dan bisa dikatakan sebagai sebuah produk era berikutnya. Jadi saya berbicara dengan Howard dan memintanya untuk memanfaatkan B100 sebelum diluncurkan secara resmi. Manfaatkan waktu dan gunakan koneksinya untuk memesan satu dari Nvidia persetujuan. Setidaknya pastikan kita bisa mendapatkan 20,000 potongan-potongan dalam kuartal pertama peluncuran resmi B100. Ye Chen bertanya, apa yang Howard katakan? Helena berkata, tentu saja dia, seekor rubah tua, tidak bersedia. B100 kekuatan komputasi adalah peningkatan kualitatif dibandingkan dengan H100. Banyak perusahaan AI dan perusahaan internet yang kuat di industri ini telah memegang mata uangnya dan menunggu. Dia mengatakan bahwa dia telah mengambil begitu banyak H100 melalui hubungan khusus. Jadi B100 sangat malu untuk berbicara. Iya.
Ye Chen tersenyum ringan dan berkata, "Mengapa kamu begitu malu untuk berbicara? Hanya saja persyaratannya telah dinegosiasikan terlebih dahulu dan dia tidak ingin kita menaikkan harga untuk sementara waktu." "Ya," Helena berkata, "Howard adalah orang paling cerdik di dunia. Para pebisnis, akhir-akhir ini, mereka telah menghasilkan banyak uang dari saham Nvidia. Setelah Nvidia B100 diluncurkan, pendapatan mereka akan melonjak pesat. Mendapatkan 10.000 kartu grafis lagi bukanlah masalah besar baginya. Tapi dia tidak melakukannya, ingin menaikkan harga sekarang." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Masalah ini sebenarnya mudah ditangani. Kita tidak bisa hanya menaikkan kuotasi, tetapi juga meningkatkan nilai target kita dengan tepat. Jadi, beritahu dia, jika dia dapat menyelesaikan 40.000 B200 ke Eropa Utara, dan kemudian memberinya 1/4 pil tambahan. Setelah dihitung, dia akan mendapat 3/4 dari pil penyebar darah dan penyelamat jantung." Helena tersenyum dan berkata, "Saya percaya dia pasti tidak akan menolak, dan dia pasti akan sangat positif." Ye Chen menghela nafas, itu hanya menyusahkan putranya Steve. Orang ini baru saja tiba di Jinling untuk memberi penghormatan kepada dermaga. Ketika dia kembali, dia menemukan bahwa ayahnya semakin kuat dan kuat. "Anda akan membenci saya seperti orang gila." Helena dengan cepat bertanya kepadanya, "Tuan Ye, jika Steve ini melompati tembok dengan tergesa-gesa, apakah itu akan membawa risiko bagi Anda?" Ye Chen tersenyum, "Jika dia benar-benar melompati tembok dengan tergesa-gesa, dia pasti akan menemukan cara untuk membunuh ayahnya. Bukan aku, lagi pula, dia melompati tembok, bukan gedung, dan dia tidak akan mencari kematian sendirian." Helena tersenyum manis dan berkata, "Kalau begitu saya lega." Setelah itu, Helena dia menambahkan, "Ngomong-ngomong, Pak Ye, periode peluncuran model AI telah diverifikasi melalui demonstrasi terbaru. Diluncurkan dalam waktu yang ditentukan. Ada juga ruang untuk percepatan lebih lanjut, tetapi spesifikasinya tidak dapat dijamin. Ini harus terus diverifikasi dalam pengoperasian sebenarnya. Tetapi Anda jangan khawatir, saya pasti akan mengawasinya dan membiarkan mereka melakukannya yang terbaik untuk online sesegera mungkin." "Oke." Ye Chen menghela nafas. "Terima kasih atas kerja kerasmu, Helena." Helena buru-buru berkata, "Tuan Ye, sama-sama. Inilah yang harus dilakukan Helena." Ye Chen tidak terlalu sopan kepada Helena. Percuma saja mengucapkan terlalu banyak kesopanan dan terima kasih. Dia akan selalu memberikan imbalan yang nyata kepada mereka yang telah membantunya dalam bidang praktis dan yang telah berusaha serta niat baik untuknya. Saat ini, Helena menambahkan, "Ngomong-ngomong, Tuan Ye, Anda belum memberi saya rekening penagihan sebesar 55 miliar dolar yang diberikan Howard kepada saya terakhir kali. Anda dapat memutuskan kapan Anda mau. Tolong beri saya informasi rekeningnya." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Saya benar-benar tidak punya apa-apa untuk menggunakan uang itu untuk saat ini, jadi simpan saja uang ini untuk saat ini." Pada saat ini, panggilan lain masuk dari ponsel Ye Chen. Penelponnya adalah istrinya Xiao Churan. Jadi dia berkata kepada Helena, "Helena, ada yang harus aku lakukan di sini.
Mari kita bicarakan nanti. Setelah mengatakan itu, dia mentransfer panggilan Xiao Churan. Begitu panggilan telepon masuk, Xiao Churan berkata dengan penuh semangat, "Suamiku, aku sudah selesai menyerahkan ke sini. Nona Fei telah mengatur penerbangan untukku, dan aku akan kembali pada sore hari." Ye Chen tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan heran, "Sayang, kapan kamu bisa tiba di Jinling?" Xiao Churan berpikir sejenak dan berkata, "Sekarang di Jinling sudah larut malam. Aku akan kembali mengemasi barang-barangku nanti. Setelah menyelesaikan semuanya, Nona Fei akan mengatur pesawat khusus untuk mengirim saya berangkat. Saya kira saya harus tiba besok sore. Kita bisa?" Ye Chen berkata dengan gembira, "Bagus sekali, istriku. Aku akan menjemputmu di bandara besok." Bersambung.